Ada sebuah rahasia yang tidak pernah benar-benar diajarkan di buku sekolah. Namun setiap orang di tanah Jawa merasakannya di dalam nadi mereka. Pernahkah kalian menyadari bahwa setiap kali negeri ini berada di persimpangan jalan, setiap kali ada gejolak besar yang mengguncang tatanan sosial dan kepemimpinan kita, sang raksasa di tengah pulau Jawa tiba-tiba terbangun? Ini bukan sekadar tentang tekanan magma atau pergeseran lempeng tektonik. Ini tentang sebuah pola misterius yang telah terjadi selama ratusan tahun. Ganeng Merapi. Dia tidak hanya memuntahkan lava, tapi seolah sedang mengirimkan surat peringatan dari puncak tertinggi. Pertanyaannya, mengapa dia seolah tahu kapan waktu terbaik untuk meletus? Dan benarkah, di balik setiap awan panas yang menggulung, ada harga mahal berupa nyawa yang harus dibayar demi menjaga sebuah keseimbangan yang tak terlihat? Mari kita bicara jujur. Bagi mata orang awam, Merapi hanyalah gunung api paling aktif di dunia. Namun bagi mereka yang memahami bahasa alam, Merapi adalah sang hakim. Di balik kabut yang menyelimuti puncaknya, terdapat sebuah garis imajiner yang sangat sakral, sebuah garis lurus yang membelah tanah Yogyakarta, menghubungkan penguasa Laut Selatan, singgasana keraton, hingga berakhir di kawah Merapi. Garis ini adalah urat nadi spiritual Jawa. Jika urat nadi ini terganggu oleh keserakahan manusia atau kekacauan kepemimpinan, maka sang raksasa akan bereaksi. Ini adalah tentang kosmologi yang sangat dalam. Sebuah keyakinan bahwa alam dan manusia adalah satu kesatuan. Ketika manusia kehilangan arah, alamlah yang akan mengingatkan dengan cara yang paling keras. Kita tidak bisa melupakan bagaimana sejarah mencatat setiap ledakannya dengan tinta yang mencekam. Ambillah contoh pada tahan-tahan krusial dalam perjalanan bangsa ini. Seolah ada sebuah sinkronisitas yang menakutkan. Saat transisi kekuasaan terjadi, saat ketidakpastian melanda, Merapi selalu hadir sebagai penanda zaman. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan geologi, atau sebuah mekanisme takdir yang sudah diatur oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari kita semua? Di titik inilah, rasa takut dan penasaran berpadu. Kita dipaksa untuk melihat melampaui data ilmiah, menatap ke arah kepulan asap putih yang disebut Wedus Gembel, dan menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang memiliki kehendak. Namun, untuk memahami pesan dari puncak tersebut, kita harus berani menoleh ke belakang, ke momen-momen di mana logika manusia runtuh di hadapan kekuatan Merapi. Ada kisah-kisah tentang pengabdian yang melampaui batas nalar, tentang mereka yang memilih bertahan di jalur bahaya, bukan karena keras kepala, melainkan karena mereka mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Mereka adalah perantara antara dunia kita yang bising, dengan dunia Merapi yang sunyi, namun berwibawa. Disinilah emosi kita diuji, antara rasa sedih atas kehilangan, dan rasa hormat atas sebuah takdir yang harus dijalani. Merapi tidak pernah bermaksud menyakiti, namun dia menuntut satu hal dari kita, kesadaran. Membicarakan Merapi tanpa menyebut sosok yang satu ini adalah seperti membaca buku yang kehilangan bab paling krusialnya. Nama Mbah Marijan telah menjadi legenda, namun pernahkah kalian benar-benar merenungkan mengapa seorang pria tua, dengan segala kesederhanaannya, berani menantang logika sains dan perintah evakuasi demi tetap sujud di rumahnya saat awan panas menerjang? Ini adalah hal istimewa yang jarang dibedah secara mendalam. Bagi dunia luar, itu mungkin dianggap sebagai kekerasan kepala. Namun bagi masyarakat lokal, itu adalah bentuk loyalitas tertinggi pada sebuah tugas suci. Beliau bukan sedang menantang maut, melainkan sedang menjalankan perannya sebagai penghubung. Konon, sebelum letusan dahsyat itu terjadi, ada komunikasi yang tidak terucapkan antara sang penjaga dan sang gunung. Sebuah bisikan yang mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Keistimewaan Merapi semakin terlihat ketika kita menyandingkan tanggal letusannya dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang stabilitas negara. Jika kalian jeli melihat catatan sejarah, pola ini akan membuat bulu kuduk berdiri. Tengoklah kembali tahun 1930. Di tengah tekanan hebat penjajahan dan pergerakan nasional yang mulai memanas, Merapi meletus hebat, seolah memberi tanda akan berakhirnya sebuah era lama. Lompat ke tahun 1998, sebuah tahun yang kita kenal sebagai titik balik reformasi Indonesia. Di saat Jakarta membara oleh demonstrasi dan perubahan kekuasaan, Merapi kembali bergejolak. Apakah ini hanya kebetulan geologi? Ataukah Merapi benar-benar memiliki sensor gaib yang bisa mendeteksi frekuensi kegelisahan jutaan orang di bawahnya? Seolah-olah, setiap kali kepemimpinan di Tanah Jawa mengalami retakan, gunung ini akan mengeluarkan laharnya sebagai bentuk pembersihan spiritual. Inilah yang sering disebut orang sebagai takdir yang beririsan. Merapi seolah menjadi barometer moral bagi mereka yang berkuasa. Ada sebuah kepercayaan tak tertulis, bahwa jika sang gunung mulai menampakkan kemarahannya, maka ada sesuatu yang salah dalam cara kita mengelola bumi dan sesama. Pesan dari puncak ini sangat jelas. Jangan pernah merasa lebih besar dari alam. Di balik setiap korban yang jatuh, ada narasi duka yang mendalam, namun di sisi lain, ada sebuah pengingat keras
bahwa manusia hanyalah tamu kecil di atas punggung raksasa ini. Keistimewaan yang kita temukan di sini bukan pada kehancurannya, melainkan pada bagaimana bencana tersebut selalu berhasil menyatukan kembali hati orang-orang yang sebelumnya terpecah, memaksa kita semua untuk kembali sujud dan menyadari keterbatasan kita sebagai makhluk. Namun, misteri ini tidak berhenti pada catatan sejarah atau sosok penjaga saja. Jika kita mendaki lebih tinggi, melewati batas vegetasi di mana pepohonan mulai menyerah pada abu, kita akan sampai di sebuah tempat yang membuat para pendaki berpengalaman, sekalipun merasa ragu untuk menoleh ke belakang. Sebuah area yang disebut-sebut sebagai pusat aktivitas non-manusia di Merapi, tempat di mana suara keramaian sering terdengar di tengah kesunyian yang mencekam, dan di mana batas antara dunia nyata dan dunia yang lain menjadi setipis helai rambut. Disinilah kita mulai menyentuh bagian paling gelap dari Merapi, sebuah sisi yang menjelaskan mengapa gunung ini begitu dihormati, sekaligus ditakuti melampaui gunung-gunung lain di Nusantara. Pernahkah kalian membayangkan bahwa tepat di bawah kawah yang mendidih, atau di antara hamparan batu yang tampak mati, sebenarnya ada sebuah kehidupan yang jauh lebih sibuk daripada kota manapun di Pulau Jawa? Inilah hal istimewa yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah tersesat, atau mereka yang memiliki kepekaan batin di lereng ini. Di sebuah titik yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah, logika manusia seringkali tidak berlaku. Para pendaki sering melaporkan mendengar suara riuh rendah, seperti pasar di tengah malam buta, suara orang bertransaksi, denting logam, bahkan aroma masakan, padahal yang ada di depan mata hanyalah bebatuan gersang dan angin kencang. Namun, ini bukan sekadar halusinasi akibat kekurangan oksigen. Bagi masyarakat setempat, Pasar Bubrah adalah gerbang utama menuju sebuah kerajaan yang strukturnya jauh lebih megah dari kerajaan manusia manapun yang pernah berdiri di Nusantara. Keistimewaan kerajaan ini terletak pada pemimpinnya yang legendaris, sosok yang sering disebut dalam bisikan sebagai Eyang Merapi atau Kiai Sapu Jagat. Konon, kerajaan ini memiliki pasukan, abdi dalam, hingga ternak gaib yang dikenal sebagai Kiai Petruk. Cerita yang paling menggetarkan hati adalah ketika awan panas atau wedus gembel mulai turun. Bagi mata sains, itu adalah aliran piroklastik bersuhu ratusan derajat Celcius. Namun, bagi beberapa orang yang terpilih untuk melihat, mereka menyaksikan barisan pasukan berkuda atau kereta kencana yang sedang turun gunung di dalam gulungan asap tersebut. Seolah-olah, letusan itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah prosesi kepindahan atau pawai kemarahan dari penghuni dimensi lain yang merasa rumahnya telah dikotori oleh ulah manusia. Inilah yang menjelaskan mengapa istilah meminta korban menjadi begitu mengerikan sekaligus sakral. Ada sebuah perjanjian kuno yang konon pernah dibuat antara penguasa keraton manusia dan penguasa keraton gaib ini. Sebuah janji untuk saling menjaga keseimbangan. Namun, di zaman modern ini, ketika hutan-hutan di lereng Merapi mulai dibabat, ketika eksploitasi pasir dilakukan tanpa kendali dan tanpa rasa hormat, mereka yang berada di sana mulai merasa terganggu. Korban yang jatuh seringkali dipandang sebagai cara alam untuk mengambil kembali ruangnya, atau sebuah peringatan bahwa batas antara kebutuhan manusia dan kelestarian dimensi lain telah dilanggar. Emosi kita akan terkoyak di sini, antara meratapi tragedi kemanusiaan yang terjadi, dan menyadari bahwa mungkin selama ini kitalah yang menjadi penjajah di rumah mereka. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri bukanlah tentang keberadaan pasar gaib itu sendiri, melainkan sebuah penemuan yang sempat menggemparkan para peneliti, namun jarang dipublikasikan secara luas. Di balik bebatuan purba Merapi, terdapat struktur-struktur yang tidak terlihat seperti bentukan alam biasa. Ada lorong-lorong gelap yang suhunya tetap dingin meski berada di dekat kawah aktif, dan ada getaran-getaran yang frekuensinya tidak mirip dengan aktivitas vulkanik normal, seolah-olah ada sebuah mesin raksasa atau jantung kehidupan lain yang berdenyut di kedalaman perut bumi. Dan saat kita mencoba menggali lebih dalam tentang struktur aneh ini, kita akan dipertemukan dengan satu tempat paling kelam di kaki Merapi, sebuah liang bawah tanah yang pernah menjadi saksi bisu betapa kecilnya nyawa manusia di hadapan amukan sang raksasa. Berbicara tentang keberanian manusia, seringkali kita terjebak dalam batas antara kepahlawanan dan keputusasaan. Inilah yang membawa kita pada sebuah tempat yang hingga kini masih memancarkan energi kesedihan yang mendalam. Bunker Kaliodem. Di tahun 2006, saat Merapi memuntahkan awan panasnya, 2 orang relawan mencoba mencari perlindungan di dalam ruang bawah tanah yang dirancang untuk menjadi benteng terakhir melawan maut. Namun, inilah hal istimewa sekaligus mengerikan yang jarang disadari. Bunker yang seharusnya menjadi penyelamat, justru berubah menjadi oven raksasa di bawah timbunan jutaan kubik material vulkanik bersuhu 600 derajat Celcius. Selama puluhan jam, kedua jiwa itu terjebak dalam kegelapan total. Sementara di atas mereka, dunia sedang kiamat.
Kejadian ini meninggalkan luka mendalam bagi siapapun yang mendengarnya, sekaligus menjadi pengingat bahwa di hadapan Merapi, teknologi tercanggih manusia pun bisa menjadi perangkap yang mematikan. Ada sebuah detail yang sangat menggetarkan hati dari tragedi ini. Konon, di saat-saat terakhir sebelum komunikasi terputus, suara-suara tenang terdengar dari bawah sana. Seolah mereka sudah menerima apa yang menjadi suratan takdir. Banyak yang percaya bahwa di saat kritis seperti itu, batas antara dunia ini dan dunia selanjutnya terbuka lebar. Sejak saat itu, Bunker Kali Adem bukan lagi sekadar bangunan beton. Tempat itu telah menjadi monumen rasa hormat bagi mereka yang gugur demi menolong sesama. Namun, misteri tak berhenti di situ. Hingga hari ini, para pengunjung dan petugas sering melaporkan fenomena yang di luar nalar suara tangisan lirih di tengah malam atau hawa dingin yang menusuk tulang secara tiba-tiba di dalam ruangan yang seharusnya panas. Apakah itu adalah sisi-sisi energi dari tragedi tersebut? Ataukah bunker itu secara tidak sengaja telah menembus jalur rahasia ke kedalaman Merapi yang tidak boleh diganggu? Keistimewaan Merapi adalah kemampuannya untuk mengubah duka menjadi pembelajaran spiritual yang luar biasa. Kita dipaksa untuk merenungkan, mengapa bencana ini terjadi tepat di saat perhatian masyarakat sedang terpecah. Jika kita melihat lebih luas, setiap inci tanah di lereng Merapi seolah menyimpan memori tentang kehancuran dan kelahiran kembali. Abu yang membunuh hari ini adalah kesuburan yang menghidupkan esok hari. Inilah ironi dari sang raksasa. Dia mengambil dengan tangan kanan, namun memberi dengan tangan kiri. Namun, benarkah semua ini hanya tentang siklus alam? Ataukah ada sebuah skenario yang jauh lebih besar? Sebuah naskah kuno yang sudah meramalkan bahwa Merapi adalah tombol riset bagi peradaban di Tanah Jawa? Pertanyaan ini membawa kita pada penelusuran yang lebih jauh ke masa lalu. Ke sebuah masa di mana para raja-raja Jawa kuno harus melakukan ritual yang sangat berat hanya untuk memastikan Merapi tidak marah. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang terkubur di bawah kaki gunung ini. Sesuatu yang bukan berasal dari alam, melainkan sebuah pusaka purba yang kekuatannya bisa menggetarkan seluruh Nusantara. Dan ketika kita mencoba mencari tahu apa pusaka itu sebenarnya, kita akan dihadapkan pada Ramolin Jayabaya yang mulai terasa nyata. Seolah-olah setiap letusan Merapi adalah detik jam yang bergerak menuju sebuah babak baru yang mungkin belum siap kita hadapi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa para leluhur kita begitu terobsesi dengan setiap pergerakan kecil dari puncak Merapi? Ini bukan hanya tentang rasa takut akan kehilangan harta atau nyawa, melainkan tentang sebuah naskah takdir yang sudah ditulis jauh sebelum kita lahir. Inilah hal istimewa yang akan membawa kita pada lemburan-lemburan kusam Jangka Jayabaya. Dalam ramalan kuno itu disebutkan bahwa akan datang suatu masa di mana gunung-gunung akan meletus dan tanah Jawa akan terbelah. Namun, ada satu detail tersembunyi yang jarang dibahas oleh para ahli sejarah modern. Merapi diyakini sebagai paku penyeimbang yang menahan agar Pulau Jawa tidak tergelincir ke dalam kehancuran. Setiap letusan besarnya dianggap sebagai cara alam untuk membuang energi negatif yang terkumpul akibat ulah dan perilaku manusia yang sudah melampaui batas. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika kita menyadari bahwa Merapi seringkali meletus tepat saat zaman Kalabendu atau zaman kegelapan mencapai puncaknya. Secara istimewa, jika kita melihat naskah-naskah kuno, ada sebuah pusaka yang konon sengaja ditanam di bawah kawah Merapi oleh para pemuka agama zaman dulu. Pusaka ini bukan sekadar senjata, melainkan sebuah instrumen frekuensi yang bisa menangkap getaran moral sebuah bangsa. Ketika moralitas runtuh, pusaka ini akan bergetar dan memicu gejolak magma yang dahsyat. Inilah mengapa dalam tradisi keraton, upacara labuhan dilakukan dengan sangat teliti. Itu bukan sekadar ritual buang sesaji, melainkan sebuah upaya untuk mendinginkan pusaka tersebut agar tanah Jawa tetap stabil. Bayangkan, sebuah gunung yang berfungsi sebagai detektor dosa dan kebijakan penguasa. Itulah Merapi dalam kacamata spiritualitas Nusantara. Keistimewaan Merapi juga terletak pada apa yang ditemukan di bawah lapisan lavanya yang membeku. Beberapa peneliti arkeologi independen sempat terkejut ketika menemukan jejak-jejak struktur bangunan yang tidak seharusnya ada di lereng gunung api seaktif itu. Ada spekulasi bahwa di balik lapisan batuan vulkanik itu terkubur sisa peradaban yang jauh lebih tua dari kerajaan Mataram, sebuah peradaban yang mungkin telah musnah karena gagal membaca tenda-tenda dari sang raksasa. Hal ini memicu pertanyaan yang sangat provokatif. Apakah kita sekarang sedang mengulangi kesalahan yang sama? Apakah setiap letusan yang kita saksikan di layar televisi sebenarnya adalah pesan peringatan bahwa kita sedang berada di ambang pembersihan besar-besaran? Emosi kalian mungkin akan campur aduk saat menyadari bahwa setiap abu yang menutupi atap rumah kita adalah abu yang sama yang pernah menutupi peradaban hebat di masa lalu. Merapi tidak pernah berbohong. Dia adalah satu-satunya entitas yang berani berkata jujur saat manusia mulai saling membohongi satu sama lain. Namun,
Di balik semua kaitan sejarah dan ramalan itu, ada satu fenomena visual yang paling ditakuti oleh penduduk lereng. Sesuatu yang sering terlihat muncul dari kawah tepat sebelum bencana besar tiba. Sosok ini bukan manusia, bukan pula hewan, melainkan sebuah penampakan yang hanya muncul saat pesan dari puncak sudah benar-benar tidak bisa lagi ditunda. Sosok yang akan membawa kita pada kenyataan paling pahit tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam perut bumi Jawa. Pernahkah kalian merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang besar? Tepat saat kalian merasa berada dalam kesunyian yang paling sunyi? Di lereng Merapi, perasaan itu bukan sekadar paranoia. Inilah hal istimewa yang sering menjadi pembicaraan hangat di antara warga lokal maupun para relawan. Kemunculan sosok-sosok yang dianggap sebagai utusan sebelum langit benar-benar runtuh. Salah satu yang paling melegenda adalah penampakan awan panas yang secara ajaib membentuk pola menyerupai wajah tokoh pewayangan. Bagi sains, ini mungkin hanya fenomena pareidolia kecenderungan otak manusia mencari pola yang akrab dalam objek acak. Namun, bagi masyarakat yang hidup di bawah ancaman lava, kemunculan pola ini adalah peringatan terakhir yang lebih akurat dari sirina manapun. Seolah-olah, alam sedang menggunakan bahasa visual untuk mengatakan, "Pulanglah, karena aku akan bekerja." Namun, keistimewaan mistis Merapi tidak berhenti pada bentuk awan. Ada kosoksian-kosoksian yang jauh lebih personal dan menggetarkan dari para pendaki maupun penduduk desa paling atas. Mereka seringkali bertemu dengan seorang kakek tua yang memegang tongkat, berjalan perlahan menembus jalur pendakian yang seharusnya sudah tertutup material vulkanik. Anehnya, kakek ini tidak pernah terlihat lelah dan seringkali memberikan arah jalan yang benar bagi mereka yang tersesat. Namun menghilang begitu saja di balik kabut tebal saat ditoleh kembali. Beberapa percaya bahwa itu adalah perwujudan dari Eyang Merapi sendiri yang sedang berpatroli, memastikan bahwa tidak ada manusia yang terjebak di area terlarang saat sang gunung hendak melakukan proses ruat atau pembersihan diri. Kisah-kisah ini memicu emosi yang sangat kompleks. Ada rasa haru karena merasa dilindungi, namun ada juga rasa takut yang amat sangat karena menyadari bahwa kita sedang bertamu di wilayah yang memiliki aturan mainnya sendiri. Keistimewaan Merapi adalah dia selalu memberikan tanda. Namun masalahnya adalah manusia seringkali terlalu sombong untuk membacanya. Kita lebih percaya pada angka-angka di layar monitor daripada pada bisikan angin dan perubahan perilaku Huan Yuan Layer yang mulai turun gunung sebelum detektor berbunyi. Ada sebuah keyakinan bahwa Merapi tidak pernah memakan korban yang salah. Mereka yang gugur seringkali dianggap sebagai orang-orang yang memang sudah dipanggil atau dipilih untuk menjadi bagian dari sejarah gunung ini sendiri. Di balik semua fenomena visual dan penampakan itu, muncul sebuah pertanyaan besar yang menghantui para peneliti spiritual maupun geologi. Apakah Merapi sebenarnya adalah sebuah makhluk hidup raksasa yang sedang berhibernasi, di mana aliran lavanya adalah darahnya dan kawahnya adalah paru-parunya? Jika benar demikian, maka setiap letusan yang terjadi adalah cara gunung ini untuk bernapas. Dan yang lebih mengerikan, beberapa laporan dari pos pengamatan sempat mencatat adanya getaran frekuensi rendah yang sangat teratur mirip dengan detak jantung beberapa jam sebelum erupsi besar terjadi. Detak jantung yang bukan berasal dari pergerakan magma biasa, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan terkubur sangat dalam, yang akan membawa kita pada rahasia tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pintu gerbang kawah Merapi. Pernahkah kalian membayangkan sebuah mesin yang tidak pernah berhenti berdetak selama ribuan tahun, tersembunyi jauh di bawah kaki tempat kalian berdiri? Inilah hal istimewa yang menjadi teka-teki besar bagi para ahli seismik yang memantau Merapi selama puluhan tahun. Di sela-sela gempa vulkanik yang tidak teratur, terkadang alat sensor menangkap sebuah pola tremor harmonik yang sangat stabil, sebuah getaran berfrekuensi rendah yang konstan, mirip dengan detak jantung raksasa yang sedang bernapas dalam tidurnya. Namun, yang membuat para peneliti terdiam adalah ketika pola detak ini tiba-tiba berubah kecepatannya, bukan karena pergerakan magma, melainkan bertepatan dengan momen-momen sakral atau kejadian besar di permukaan bumi. Seolah-olah, gunung ini memiliki kesadarannya sendiri, sebuah jantung kehidupan yang terhubung langsung dengan energi dari seluruh penghuni Pulau Jawa. Keistimewaan yang lebih mencengangkan muncul saat kita membahas tentang kawah Merapi, yang oleh masyarakat setempat diyakini bukan sekadar lubang keluarnya lava, melainkan sebuah pintu gerbang menuju dimensi yang berbeda. Ada laporan-laporan yang tersimpan rapi tentang anomali cahaya yang sering terlihat keluar masuk dari arah kawah saat malam-malam tertentu. Cahaya ini bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menentang hukum gravitasi, dan menghilang begitu saja di balik kepulan asap Solfatara. Bagi sebagian orang, itu adalah fenomena gas alam. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung, ada kesan bahwa kawah Merapi adalah sebuah stasiun atau titik temu antara energi bumi
dan kekuatan luar yang kita belum pahami. Inilah yang menjelaskan mengapa area puncak selalu memancarkan aura wibawa, yang membuat siapapun yang berdiri di sana merasa kecil dan tak berdaya. Emosi kita akan diaduk saat menyadari bahwa di balik keindahan puncaknya yang berselimut awan, Merapi menyimpan sebuah mekanisme perlindungan diri yang sangat cerdas. Dia tahu siapa yang datang dengan niat tulus dan siapa yang datang hanya untuk merusak. Ada sebuah kisah istimewa tentang bagaimana material vulkanik, Merapi Siala memilih jalannya sendiri, menghindari bangunan-bangunan tertentu yang dianggap suci, dan justru meluluhlantakan tempot-tempot yang sudah kehilangan marwahnya. Fenomena lava yang membelah ini bukan sekali dua kali terjadi, namun sudah menjadi bagian dari legenda hidup masyarakat lereng. Hal ini seolah mengonfirmasi bahwa setiap letusan adalah sebuah keputusan yang matang, bukan sekadar kecelakaan geologi yang acak. Namun, misteri tentang detak jantung dan pintu gerbang ini membawa kita pada sebuah penemuan arkeologi yang sempat ditutup Chu Taipai karena dianggap terlalu kontroversial. Di beberapa titik terdalam lereng yang baru tersingkap poskerapsi besar, ditemukan bongkahan-bongkahan batuan yang memiliki ukiran sangat halus, yang polanya tidak mirip dengan candy-candy yang kita kenal selama ini. Pola ukiran ini seolah menggambarkan sebuah peta bintang atau koordinat langit yang mengarah pada satu titik di angkasa. Hal ini memicu sebuah teori liar. Apakah Merapi sebenarnya adalah sebuah struktur purba yang dibangun untuk berkomunikasi dengan sesuatu di luar sana? Dan apakah setiap pesan dari puncak yang kita terima sebenarnya adalah bagian dari transmisi data yang sudah berlangsung sejak zaman para dewa? Pernahkah kalian berpikir bahwa sejarah yang kita baca di buku sekolah mungkin hanyalah lapisan permukaan yang sangat tipis? Inilah hal istimewa yang akan mengubah cara kalian memandang setiap bongkahan batu di lereng Merapi. Di beberapa titik yang tersingkap akibat erosi dan letusan besar, ditemukan indikasi adanya struktur megalitikum yang terkubur jauh di bawah lapisan lava berumur ribuan tahun. Namun, yang membuat para peneliti independen terperangah bukanlah usianya, melainkan presisi dari struktur tersebut. Ada batuan yang tampaknya telah dipotong dengan teknologi yang melampaui kemampuan manusia di zaman candi. Pola ukiran yang menyerupai peta bintang atau koordinat langit ini seolah memberi isyarat bahwa Merapi di masa lalu bukanlah sekadar gunung api, melainkan sebuah situs observatorium purba atau titik komunikasi kosmik yang sangat penting bagi leluhur kita. Keistimewaan temuan ini memicu sebuah teori yang menggetarkan. Apakah letusan-letusan dahsyat Merapi di masa lalu sebenarnya adalah sebuah mekanisme pembersihan data yang disengaja? Bayangkan sebuah peradaban yang sudah terlalu maju, namun kehilangan arah moralnya. Kemudian sang raksasa ini terbangun untuk menimbun semua jejak kesombongan tersebut di bawah jutaan ton material vulkanik. Inilah mengapa setiap kali kita menemukan artefak di lereng Merapi, aura yang terpancar selalu terasa sangat berat. Seolah artefak itu membawa pesan duka dari masa lalu yang terputus. Emosi kita akan dipaksa untuk merenungkan berapa banyak sejarah hebat yang kini telah menjadi abu, dan mengapa alam seolah tidak membiarkan kita mengetahui kebenaran yang ada di bawah sana. Namun, ada satu fenomena yang lebih istimewa, sekaligus membingungkan, yang terjadi tepat di area yang diduga merupakan pusat struktur purba ini. Beberapa pendaki dan warga melaporkan adanya anomali waktu yang terjadi secara tiba-tiba. Pernah ada kisah tentang mereka yang merasa hanya berjalan selama 10 menit di jalur tersebut. Namun saat melihat jam atau kembali ke pos bawah, waktu ternyata sudah berlalu selama 5 jam. Apakah mungkin energi elektromagnetik yang dihasilkan oleh aktivitas internal Merapi berpadu dengan struktur batuan purba di dalamnya, menciptakan sebuah distorsi ruang dan waktu? Hal ini seolah menguatkan keyakinan bahwa Merapi adalah sebuah titik nol, sebuah tempat di mana hukum fisika yang kita kenal bisa melengkung dan memberi jalan pada sesuatu yang bersifat metafisika. Ketakutan terbesar kita muncul saat menyadari bahwa setiap getaran yang terekam oleh seismograf mungkin bukan sekadar pergerakan magma, melainkan sebuah transmisi energi yang sedang berinteraksi dengan struktur-struktur tersembunyi tersebut. Jika Merapi benar-benar sebuah mesin purba yang masih aktif, maka setiap letusannya adalah tanda bahwa ada sesuatu di bawah sana yang sedang berevolusi atau berpindah tempat. Hal ini membawa kita pada sebuah rahasia besar tentang ritual paling rahasia yang pernah dilakukan oleh para penguasa Jawa kuno, sebuah ritual yang dilakukan bukan untuk memuja gunung, melainkan untuk menjaga agar sebuah pintu di bawah lereng Merapi tetap tertutup rapat. Sebuah pintu yang jika terbuka, akan mengubah seluruh wajah peradaban kita saat ini. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi jika pintu tersebut dibiarkan terbuka tanpa pengawasan? Inilah hal istimewa yang hanya tersimpan dalam katitan-katitan rahasia, yang tidak pernah dipublikasikan untuk umum. Para penguasa Jawa kuno, mulai dari zaman Mataram Hindu, hingga Kesultanan, sangat menyadari bahwa di bawah lereng Merapi terdapat sebuah pusaran energi yang sangat besar, sebuah titik pertemuan
antara energi bumi dan sesuatu yang berasal dari dimensi yang berbeda. Maka, muncullah sebuah ritual yang sangat berat dan penuh risiko. Yang dilakukan bukan sekadar sebagai penghormatan, melainkan sebagai bentuk negosiasi diplomatik dengan entitas penjaga gunung tersebut. Konon, para raja di masa lalu harus melakukan pertapaan di lokasi-lokasi yang sangat spesifik di lereng Merapi untuk memastikan bahwa energi yang keluar dari sana tetap stabil dan tidak menghancurkan peradaban manusia. Keistimewaan dari ritual rahasia ini adalah keterlibatannya dalam menentukan arah politik dan nasib tanah Jawa. Ada sebuah kepercayaan bahwa seorang pemimpin yang sah di tanah Jawa harus mendapatkan restu atau setidaknya kesepakatan dari penguasa Merapi. Jika kesepakatan itu dilanggar, atau jika sang pemimpin mulai kehilangan kebijaksanaannya, maka Merapi akan mengirimkan tanda yang sangat spesifik mulai dari mimpi-mimpi kolektif para tetua desa hingga aktivitas vulkanik yang tidak lazim. Emosi kalian mungkin akan teraduk saat menyadari bahwa setiap letusan besar seringkali didahului oleh peristiwa-peristiwa sosial yang kacau di permukaan. Seolah-olah, gunung ini sedang memberikan mosi tidak percaya kepada mereka yang sedang memegang kendali di atas tanahnya. Namun, di balik semua ritual itu, ada sebuah penemuan yang sempat membuat para arkeolog tertegun, namun enggan untuk melanjutkannya. Di salah satu gua tersembunyi yang baru tersingkap setelah longsor hebat, ditemukan deretan prasasti yang tidak tertulis di atas batu candi biasa, melainkan di atas sejenis material logam yang tidak berkarat, meski telah terkubur ribuan tahun dalam kondisi ekstrem. Isi prasasti itu, jika diterjemahkan secara bebas, memperingatkan tentang sebuah siklus pembersihan yang terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali. Prasasti itu menyebutkan bahwa Merapi adalah kala tidak sang penghancur waktu yang menyesatkan, namun sekaligus sang pemurni yang akan melahirkan peradaban baru dari abu yang tersisa. Keistimewaan yang paling mengerikan adalah ketika kita menyadari bahwa siklus tersebut tampaknya sedang mendekati titik puncaknya saat ini. Rasa takut akan merayap di punggung kalian saat menyadari bahwa gejolak yang kita rasakan di Merapi saat ini mungkin bukan sekadar siklus vulkanik biasa. Apakah mungkin ritual-ritual yang kita lakukan sekarang sudah tidak lagi cukup untuk menahan energi yang ingin meledak keluar? Dan yang lebih membingungkan, ada laporan-laporan terbaru tentang suara-suara aneh yang terdengar dari kedalaman perut gunung. Bukan suara pergerakan batuan, melainkan suara yang terdengar seperti transmisi mekanis atau deru mesin yang sangat besar. Hal ini membawa kita pada satu babak paling krusial. Jika Merapi benar-benar sedang mempersiapkan sebuah riset besar, kemana kita akan lari ketika pintu itu benar-benar terbuka lebar? Pernahkah kalian berpikir bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang secara hukum fisika seharusnya tidak mungkin ada? Inilah hal istimewa yang menjadi perdebatan hangat di kalangan peneliti geologi yang berani berpikir di luar kotak. Merapi memiliki sebuah anomali gravitasi yang sangat aneh di titik-titik tertentu di lerengnya. Ada laporan tentang air yang tampak mengalir ke atas atau benda-benda yang menggelinding melawan gravitasi pada sudut kemiringan yang tidak masuk akal. Fenomena ini seringkali dianggap sebagai ilusi optik oleh para skeptis. Namun bagi mereka yang membawa instrumen pengukur presisi, getaran elektromagnetik di area tersebut menunjukkan angka yang sangat liar. Seolah-olah di bawah lapisan batuan itu, terdapat sebuah material dengan massa jenis yang luar biasa besar, atau sebuah sumber energi yang mampu melengkungkan ruang di sekitarnya. Keistimewaan geologi ini membawa kita pada sebuah hubungan yang mengejutkan antara Merapi dengan titik-titik purba lain di belahan dunia. Beberapa peneliti mencoba menghubungkan koordinat letak Merapi dengan piramida Giza di Mesir atau situs Stonehenge di Inggris. Secara mengejutkan, Merapi tampak berada pada sebuah jalur ley lines atau garis nadi bumi yang membawa arus energi elektromagnetik global. Jika bumi ini adalah sebuah sirkuit elektronik raksasa, maka Merapi adalah salah satu kapasitor utamanya. Inilah yang menjelaskan mengapa setiap kali ada fenomena langit yang langka, seperti gerhana matahari total atau konjungsi planet, aktivitas di kawah Merapi selalu meningkat secara misterius. Dia bukan sekadar gunung. Dia adalah antena bumi yang sedang menangkap sinyal dari alam semesta. Emosi kalian mungkin akan teraduk saat menyadari bahwa setiap suara gemuruh yang keluar dari perut bumi bukan sekadar gesekan batu, melainkan suara dari sebuah proses sinkronisasi global. Ada sebuah laporan yang sangat rahasia dari sebuah ekspedisi pemetaan bawah tanah yang mendeteksi adanya lorong-lorong raksasa yang tidak terbentuk secara alami oleh aliran lava. Lorong-lorong ini memiliki dinding yang sangat halus dan mengarah jauh ke kedalaman Laut Selatan. Penemuan ini memicu teori yang mengerikan sekaligus menarik. Apakah selama ini mitos tentang hubungan Merapi dan Laut Selatan sebenarnya adalah sebuah fakta fisik, sebuah sistem transportasi atau jalur energi kuno yang menghubungkan daratan dan samudera, yang dibangun oleh peradaban yang jauh lebih cerdas dari kita?
Ketakutan dan rasa takjub akan berpadu saat kita menyadari bahwa jika sistem ini benar adanya, maka kita hanyalah saksi kecil dari sebuah mekanisme besar yang sedang bekerja. Rasa penasaran kita akan dipaksa untuk terus menggali lebih dalam. Karena setiap fakta baru seolah meruntuhkan apa yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran ilmiah. Namun, di tengah semua teka-teki teknologi purba dan anomali fisik ini, ada satu hal yang jauh lebih dekat dengan keseharian kita, sebuah pola perilaku hewan dan tumbuhan di lereng Merapi yang mendadak berubah secara drastis dalam beberapa waktu terakhir. Sebuah perubahan yang dianggap oleh para tetua desa sebagai tanda bahwa sang raksasa sedang bersiap untuk mengganti kulitnya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk dalam bagian yang akan ikut diganti? Pernahkah kalian merasa bahwa setiap peristiwa besar di dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah geladi bersih bagi sesuatu yang jauh lebih besar? Inilah hal istimewa yang akan membawa kita pada sebuah skenario masa depan yang selama ini hanya tersimpan dalam simulasi geologi dan naskah ramalan kuno. Jika kita melihat pola erupsi Merapi yang semakin tak terduga, banyak ahli yang mulai mempertanyakan, apakah kita sedang mendekati sebuah letusan siklus besar yang terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali? Letusan yang tidak hanya menutupi satu atau dua desa, melainkan letusan yang mampu mengubah peta iklim di Pulau Jawa secara permanen. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sebuah teori yang menyebutkan bahwa setiap letusan besar Merapi adalah upaya alam untuk melahirkan kembali keseimbangan yang telah rusak oleh keserakahan manusia. Keistimewaan dari masa depan yang sedang dipersiapkan oleh Merapi ini terletak pada perannya sebagai tombol riset peradaban. Dalam banyak tradisi luhur, disebutkan bahwa akan datang suatu waktu di mana tanah Jawa akan dimurnikan kembali. Abu vulkanik yang selama ini kita takuti sebagai pembawa kematian, sebenarnya adalah partikel mineral paling murni yang akan menghidupkan kembali kesuburan tanah yang telah dieksploitasi habis-habisan. Ini adalah sebuah paradoks yang menyentuh emosi terdalam kita, bahwa kehancuran seringkali merupakan prasyarat bagi kelahiran kembali yang lebih indah. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita masih akan ada di sana untuk menyaksikannya? Atau apakah kita hanya akan menjadi fosil dari sebuah era yang gagal memahami bahasa alam? Rasa penasaran kita mungkin akan memuncak saat menyadari bahwa sinil-sinil menuju masa depan itu sudah mulai muncul di sekitar kita, bukan hanya lewat getaran tanah, tapi lewat perubahan frekuensi sosial yang semakin tidak menentu. Merapi seolah menjadi antena yang menangkap seluruh energi negatif dari konflik, kecemasan, dan ketidakadilan yang terjadi di bawah kakinya, lalu mengubahnya menjadi tekanan magma yang siap meledak. Keistimewaan ini menjadikan Merapi bukan lagi sekadar objek studi sains, melainkan sebuah entitas penghakiman yang memegang kendali atas takdir kita semua. Setiap embusan asapnya adalah napas panjang seorang raksasa yang sedang menimbang-nimbang. Apakah hari ini adalah waktunya untuk kembali membersihkan dunia? Masa depan Jawa mungkin bukan tentang teknologi apa yang akan kita ciptakan, melainkan tentang seberapa siap kita untuk kembali tunduk pada hukum alam yang paling mendasar. Ketakutan yang kita rasakan saat menatap kawahnya yang membara adalah refleksi dari ketidaksiapan kita menghadapi kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui segala kendali manusia. Dan saat kita mulai menyadari posisi kita yang sebenarnya di hadapan sang raksasa, kita akan dibawa pada satu kesimpulan akhir sebuah pesan penutup yang selama ini tersembunyi di balik gemuruh dan abu. Sebuah rahasia tentang siapa kita sebenarnya dan apa tugas kita di atas tanah yang bernapas ini. Pernahkah kalian merasa bahwa bumi yang kita injak ini sebenarnya memiliki rongga yang menyimpan rahasia kehidupan lain? Inilah hal istimewa yang akan membawa kita pada sebuah penemuan yang paling sulit dipercaya. Keberadaan lorong-lorong bawah tanah yang membentang dari lereng Merapi hingga ke dasar Laut Selatan. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti dongeng pengantar tidur tentang pertemuan antara penguasa gunung dan penguasa laut. Namun, data geolistrik terbaru justru menunjukkan adanya anomali struktur memanjang di kedalaman tertentu yang tidak bisa dijelaskan hanya sebagai retakan tektonik biasa. Lorong ini memiliki kepadatan material yang sangat konsisten, seolah-olah memang dirancang sebagai jalur distribusi energi atau mungkin jalur komunikasi raksasa yang menghubungkan dua kekuatan besar penyeimbang tanah Jawa. Keistimewaan hubungan ini terlihat jelas saat kita memperhatikan perilaku alam yang mulai berbicara di luar kewajaran. Para tetua di lereng Merapi seringkali memperhatikan hal yang tidak ditangkap oleh kamera satelit. Migrasi hewan-hewan liar yang bergerak dalam pola yang aneh. Seolah mereka sedang melarikan diri dari sebuah frekuensi suara yang hanya bisa didengar oleh telinga mereka. Bahkan, spesies tumbuhan tertentu di area puncak dilaporkan mendadak layu atau justru berbunga di luar musimnya tepat. Sebelum aktivitas bawah tanah meningkat, hal ini memicu sebuah kesadaran yang pahit sekaligus menggetarkan. Bahwa alam sudah memberikan sinil-sinil peringatan melalui setiap napasnya, namun kita seringkali terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri hingga gagal membacanya.
Emosi kalian mungkin akan teraduk saat menyadari bahwa jika lorong-lorong ini benar-benar ada, maka Merapi bukan sekadar gunung soliter, melainkan bagian dari sebuah sistem pertahanan bumi yang sangat kompleks. Rasa takut akan merayap saat kita mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang mengoperasikan jalur-jalur energi ini? Dan apakah setiap pesan dari puncak yang kita terima sebenarnya adalah instruksi dari sebuah kecerdasan yang jauh lebih tua dari sejarah manusia? Kita dipaksa untuk mengakui betapa rapuhnya peradaban kita jika sang raksasa memutuskan untuk membuka pintu arus energinya secara penuh. Namun, di tengah segala misteri teknologi purba dan jalur energi ini, ada satu pertanyaan terakhir yang paling menghantui. Jika Merapi adalah detak jantung tanah Jawa, apa yang akan terjadi jika detak itu tiba-tiba berhenti? Atau justru berdetak terlalu kencang melampaui batas yang bisa ditanggung oleh manusia? Hal ini membawa kita pada sebuah pemahaman akhir tentang apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh gunung ini bagi kita semua. Sebuah babak baru yang akan menentukan apakah kita akan terus menjadi saksi sejarah, atau justru menjadi bagian dari sejarah yang terkubur bersama abu yang jatuh dari langit. Pada Akernia, kita harus menyadari bahwa berada di bawah bayang-bayang Merapi bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah kehormatan yang penuh dengan tanggung jawab. Inilah hal paling istimewa yang menjadi inti dari seluruh perjalanan kita. Merapi bukan sekadar objek geologi yang pasif, melainkan sebuah cermin spiritual bagi siapapun yang mendiami tanah Jawa. Setiap gemuruhnya adalah pengingat bahwa di balik kesibukan duniawi kita yang fana, ada sebuah ritme alam yang jauh lebih besar dan abadi. Kita dipaksa untuk berhenti sejenak, menanggalkan segala atribut kesombongan, dan menyadari bahwa kita hanyalah debu kecil di hadapan keagungan Sang Pencipta yang bermanifestasi melalui kekuatan alam ini. Merapi mengajari kita tentang kerendahan hati, sebuah kualitas yang mulai langka di zaman yang serba cepat ini. Emosi kalian mungkin akan mencapai puncaknya saat menyadari pesan yang selama ini tersembunyi di balik setiap butiran abu, bahwa hidup adalah tentang keseimbangan. Seperti garis imajiner yang menghubungkan laut, keraton, dan gunung, kehidupan kita pun membutuhkan poros yang stabil antara hubungan kita dengan sesama manusia, dengan leluhur, dan dengan alam semesta. Merapi akan terus ada di sana, berdiri dengan wibawa yang tak tergoyahkan, memperhatikan setiap langkah kita. Dia adalah penjaga gerbang takdir yang tidak pernah lelah memberikan surat cinta dalam bentuk peringatan agar kita tidak tersesat terlalu jauh. Rasa takut yang kita rasakan saat menatap puncaknya seharusnya berubah menjadi rasa hormat. Dan rasa penasaran kita seharusnya berubah menjadi kesadaran untuk menjaga bumi yang telah memberi kita kehidupan. Keistimewaan penutup ini adalah sebuah ajakan untuk berdamai dengan takdir. Jika suatu saat nanti sang raksasa benar-benar memutuskan untuk bangun dan mengubah segalanya, pastikan kita bukan sedang berada dalam posisi yang menantangnya, melainkan sedang bersujud syukur atas setiap detik yang telah Dia berikan bagi kemakmuran tanah ini. Sejarah akan terus berputar, peradaban mungkin akan datang dan pergi. Namun Merapi akan tetap menjadi saksi bisu yang paling jujur. Dia adalah awal sekaligus akhir, sebuah titik nol di mana kita semua akan kembali pada hakikat yang paling dasar. Pesan dari puncak telah disampaikan. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita sudah cukup bijak untuk mendengarnya? Atau kita akan membiarkan suara itu hilang di telan hiruk pikuk keserakahan kita sendiri? Mari kita pulang dengan satu keyakinan, bahwa selama Merapi masih bernapas, Pulau Jawa masih memiliki detak jantung yang akan terus memandu kita menuju masa depan. Sebuah masa depan di mana manusia dan alam kembali hidup dalam harmoni yang sempurna, di bawah perlindungan sang raksasa yang tidak pernah benar-benar tidur. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini, merajut kembali serpihan misteri yang tercecer di laring-laring sakral. Semoga setiap getaran yang kalian rasakan setelah ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai sapaan hangat dari Sang Penjaga Takdir Nusantara